Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alifa Larasati Anggoro dengan NIM 43030200032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pengentasan kemiskinan dalam perspektif Muslim. Kemiskinan menurut bahasa miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah itu dalam firman-Nya atau orang miskin yang sangat fakir dalam Quran surah Al-Balad ayat 16. Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengategorikan yang punya harta atau uang tetapi tidak mencukupi kebutuhan pembelanjaannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tidak punya harta atau uang sekaligus tidak punya penghasilan. Pengertian kemiskinan secara umum, kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat diukur dengan berbagai indikator, termasuk pendapatan, akses terhadap layanan dasar, dan kualitas hidup. Dalam perspektif Islam, kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga dari segi spiritual dan sosial. Islam mengajarkan bahwa kemiskinan dapat menjadi ujian dari Allah dan mendorong umat untuk saling membantu. Konsep zakat, sedekah, dan infak dalam Islam merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk membantu mereka yang kurang mampu. Penyebab kemiskinan, secara umum kemiskinan dapat disebabkan oleh dua kondisi, yaitu kemiskinan alamiah dan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam. Sedangkan kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, sehingga mereka tetap miskin. Dimensi kemiskinan dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama adalah ekonomi, dimensi ekonomi yang terkait dengan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Yang kedua adalah dimensi sosial, yang meliputi akses terbatas ke pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial. Yang ketiga ada dimensi budaya, yaitu sikap fatalistik dan keterbatasan pemahaman terhadap hak ekonomi. Yang keempat adalah dimensi spiritual, jauh dari nilai-nilai Islam yang menekankan zakat dan sedekah. Selanjutnya adalah kontekstual kemiskinan. Bagi seorang muslim, baiknya kita merenungkan pesan Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu hadisnya, ibda binafsika, mulailah dari diri kamu sendiri. Kita tidak harus menunggu pemerintah atau organisasi dalam menyelesaikan masalah ini. Semua hal tersebut harus diawali dari kesadaran kita terhadap lingkungan sosial kita. Menurut Musya Asy'ari, paling tidak mulai dari jiwa kita untuk tidak miskin, karena jiwa yang miskin akan melahirkan tindakan yang miskin pula. Islam sebenarnya sudah mempunyai banyak cara untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi, melalui zakat, sedekah, waris, dan sebagainya. Ajaran tersebut sebagai media untuk berbagi umat muslim terhadap kebanyakan manusia yang kekurangan. Selain itu, ajaran tersebut juga sebagai sarana mencegah penumpukan modal harta dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, karena sudah banyak konsep yang diterapkan oleh pakar dan karena di dalam harta kita masih ada hak orang lain. Dalam konteks muslim, kemiskinan dapat dipahami sebagai kemiskinan material atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik, kemiskinan spiritual, atau kekurangan dalam aspek iman dan ketakwaan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kehilangan arah hidup. Kemiskinan sosial terasing dari masyarakat dan kurangnya dukungan sosial yang dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Islam mengajarkan bahwa umat muslim harus berusaha mengatasi kemiskinan baik dari diri sendiri maupun orang lain melalui amal dan kerja keras.
Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menjalankan beberapa program untuk mengatasi kemiskinan. Di antaranya program Keluarga Harapan atau PKH, program Bansos Tunai untuk peserta program sembako BPNT non-PKH, Bansos Beras atau BSB, Jamkesmas atau program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, Raskin atau subsidi pangan untuk warga miskin. Kesimpulan dari materi hari ini adalah dalam arti luas kemiskinan dapat berarti ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya secara relatif sesuai dengan persepsi dirinya. Tidak hanya kemampuan ekonomis, tetapi juga ketidakmampuan dalam berbagai aspek seperti sosial, politik, maupun spiritual. Dalam konteks Islam, kemiskinan sendiri merujuk pada orang yang memiliki penghasilan tapi tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Islam memberikan solusi dengan mengurangi kemiskinan seperti dengan zakat, sedekah, wakaf. Di Indonesia sendiri telah dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi kemiskinan, seperti memberikan program Keluarga Harapan atau PKH, program Bansos Tunai, program KIPK, Jamkesmas, atau program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin serta raskin. Sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.